Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap ketulusan kesungguhan kita dalam mencari Dia untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Minggu yang lalu kita belajar betapa hebat, betapa dahsyat kekuatan Allah yang kita temukan di dalam Injil kasih karunia, menyelamatkan, menyempurnakan hidup, memulihkan, melindungi kita, sehingga di dalamnya pasti ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami hal yang demikian? Banyak orang Kristen hidup dalam akar pahit. Banyak orang Kristen hidup dalam patah hati, kekecewaan. Banyak orang Kristen hidup tidak bergairah, kecewa. Banyak orang Kristen yang frustasi. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang mengerti kasih karunia Allah dalam pikiran mereka, tetapi tidak mengerti kasih karunia Allah dalam perbuatan, sikap hidup, dan setiap apa yang mereka lakukan. Sehingga kemenangan itu tidak ada, sehingga jauh dari kata damai. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengalami kasih karunia, untuk benar-benar hidup di bawah kasih karunia. Karena di sana kita akan melihat damai yang sukacita yang luar biasa. Karena di sana kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan hidup saya. Saya pernah mengalami hal yang sama. Saya bisa jelaskan tentang kasih karunia. Saya mampu mengajar tentang kasih karunia, tetapi sesungguhnya saya belum mengalami kasih karunia dalam sikap hidup, perbuatan, dan tingkah laku saya. Sehingga waktu itu hidup saya merasa kacau. Saya merasa, benar nggak Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang sungguh? Karena saya nggak mengalami apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan. Namun hari ini saya sadar persoalannya bukan pada kasih karunia Allah, tetapi persoalannya pada diri saya sendiri. Dengar baik Bapak Ibu, kasih karunia Allah memang sempurna, tetapi kesempurnaan kasih karunia tetap hanya sekedar kesempurnaan ketika saudara tidak hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Ketika saudara hidup di bawah kasih karunia itu, di situ saudara akan melihat kesempurnaan kasih karunia. Ketika saudara memahami kasih karunia itu dalam perbuatan, tindakan, sikap hidup, di situ saudara akan melihat kesempurnaan kasih karunia itu begitu indah, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Bapak Ibu, saudara siap diberkati? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami fokus. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami mendengar dan menyampaikan dengan baik, sehingga lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami dibangkitkan, kami digairahkan Tuhan untuk hidup dan melihat kasih karunia-Mu yang begitu sempurna. Dan lewat kami juga banyak orang lain akan melihat, merasakan kesempurnaan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami siap Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Tadi kita sudah membaca nas firman Tuhan ini, dan di sini kita menemukan dua perhambaan, hamba dosa dan hamba kebenaran. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya Bapak Ibu. Nah, sebagai hamba kebenaran, ya, tentu semua kita kepingin menjadi hamba kebenaran, ya. Sebagai hamba kebenaran, apa alasan saudara untuk beribadah hari ini? Apa alasan saudara untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Ya, mungkin ada yang berkata, Pak, supaya saya makin dilayakkan, Pak. Supaya saya makin disayang Tuhan, Pak. Supaya saya makin dibenarkan Tuhan, Pak. Supaya saya diselamatkan oleh Tuhan, Pak. Nah, apakah sebagai hamba kebenaran ini adalah motivasi kita yang sesungguhnya? Sebelum saya menjawab, mari kita lihat firman Tuhan. Ada dua macam perhambaan. Yang pertama, hamba dosa. Hamba dosa itu ayat 15. Di sana dikatakan berada di bawah hukum Taurat. Nah,
Orang yang masih hidup sebagai hamba dosa bukan hanya sekedar dia melakukan kejahatan, dia mencuri, dia membunuh, bukan Bapak Ibu. Tetapi orang yang masih ada di bawah hukum, di bawah dosa adalah mereka yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat berpikir mereka mampu dengan usaha mereka memenuhi tuntutan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat diberikan bukan supaya kita melakukan semua hukum Taurat, bukan supaya kita dibenarkan lewat hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan supaya saudara dan saya tahu bahwa saudara berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Nah, tetapi banyak orang yang salah mengerti dengan hukum Taurat. Ya, memang hukum Taurat sempurna, memang hukum Taurat kudus, tetapi kekudusan Allah tidak bisa kita capai lewat kita melakukan hukum Taurat. Nah, karena itu, jangan salah mengerti dengan hukum Taurat. Banyak orang salah mengerti. Mereka pikir mereka bisa memenuhi hukum Taurat supaya mereka dilayakkan dan dibenarkan. Mereka melakukan ibadah-ibadah mereka supaya mereka dibenarkan, supaya mereka dipandang saleh dan dipandang layak lebih daripada orang lain. Nah, ketika kehidupan iman kita seperti ini, maka sesungguhnya kita masih hidup di bawah kuasa dosa. Kenapa? Karena ketika saudara lebih taat daripada orang lain, saudara akan menjadi sombong, menjadi tinggi rohani, lalu menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Ketika saudara menghakimi orang lain, saudara justru bukan membawa orang datang kepada Tuhan, tetapi justru menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti orang Farisi, bukannya membawa orang-orang datang kepada Tuhan, justru mereka menghambat orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Padahal mereka sendiri tidak mampu memikul kuk, menyentuhnya pun tidak, tetapi mereka memaksa orang untuk memikul kuk itu. Karena itu kita bersyukur, saudara hari ini bukanlah lagi hamba dosa, bukan lagi hamba di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang saudara hamba kebenaran. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Ya, dua minggu yang lalu kita belajar bahwa kita telah hidup dalam perjanjian baru, bahwa kita menerima kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat? Ya, maka dia tidak akan pernah lepas dari kuasa dosa. Dia akan dikuasai oleh dosa yang memimpin dia kepada kematian. Di ayat yang ke-17, ia akan dipimpin kepada kematian, dan di ayat 3, upahnya adalah maut. Tuhan tidak mau jemaat Tuhan binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun di antara Bapak Ibu yang mendengar video ini binasa bersama dengan dosa-dosa saudara. Karena itu mari ambil keputusan lewat firman Tuhan hari ini. Jangan lagi hidup sebagai hamba dosa. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Artinya jangan lagi hidup mengandalkan kekuatan. Jangan lagi berpikir ketika saudara baik, ketika saudara setia, ketika saudara sungguh-sungguh banyak memberi, lewat itu saudara layak, saudara akan menjadi benar. Tidak. Nah, kalau saudara memiliki motivasi demikian, berarti saudara masih hidup di bawah kuasa dosa. Apa yang terjadi? Waktu orang lain lebih taat, saudara akan minder. Lalu saudara akan membangun kemunafikan. Jadi waktu saudara lebih maju, saudara ujung-ujungnya dosa. Waktu saudara tidak lebih maju, akhirnya juga dosa. Lalu ketika melihat orang lain lebih baik, lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, apa yang terjadi? Timbullah iri hati. Sama seperti Kain, iri hati kepada Habel, yang berujung pada pembunuhan. Nah, ini yang iblis kerjakan. Lalu ketika sudah melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Cari kambing hitam. Sama seperti Adam dan Hawa, menyalahkan ular. Gimana ceritanya bisa menyalahkan ular? Untung ular gak salahin yang lain, gak salahin pohon dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini yang akan terjadi karena ini adalah nature-nya kita. Tabiat dosa itu sudah kita alami, sudah ada dalam diri kita, sehingga kita gak perlu lagi diajarin untuk berbuat dosa. Tidak perlu lagi diajarin untuk komplain, untuk menyalahkan orang lain, untuk cari kambing hitam. Karena itu adalah nature kita sebagai manusia. Ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita untuk kita beroleh keselamatan, untuk kita beroleh berkat, untuk kita supaya Tuhan makin senang sama kita, sesungguhnya Bapak Ibu, Saudara, kita masih ada di bawah kuasa dosa. Kita masih hidup sebagai hamba di bawah hukum Taurat.
Karena itu hati-hati. Jangan sampai sekian lama kita menjadi orang Kristen, jangan sampai sekian lama kita melayani Tuhan, ternyata kita masih ada di bawah kuasa dosa yang berujung pada kebinasaan. Nah, jadi waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, ya iblis akan leluasa bermain-main dalam pikiran saudara. Hari ini mungkin saudara ibadah online, tapi mungkin tadi sebelum ibadah online saudara melakukan satu kesalahan. Ada perkataan yang tidak baik keluar dari mulut saudara mungkin kepada pasangan atau kepada anak. Lalu itu menjadi alat iblis untuk mendakwa saudara. Ya. Waktu pembawa acara berkata, ayo kita angkat tangan kita, saudara setengah-setengah mengikuti ibadah, sehingga saudara nggak bisa mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah. Ketika itu saudara nggak punya keberanian, karena ini yang terjadi waktu saudara ada di bawah hukum Taurat. Waktu saudara gagal memenuhi hukum Taurat, saudara akan punya kesan bahwa orang yang memberikan hukum itu marah sama saudara, sehingga saudara bukannya makin dekat sama Tuhan, tetapi makin jauh. Karena persoalannya kita tidak mungkin bisa memenuhi seluruh hukum Taurat. Ada titik di mana kita jatuh ke dalam dosa, dan ketika itulah yang dipakai iblis sebagai celah untuk menjatuhkan kita, sehingga kita waktu datang kepada Tuhan tidak confident, tidak percaya diri. Waktu saudara diajak mendekat sama Tuhan, saudara nggak percaya diri, saudara makin menjauh. Ayo Bu, melayani Tuhan. Ayo Pak, melayani Tuhan Pak. Enggak lah Pak, saya masih begini hidupnya Pak. Waduh, saya aja masih perlu begini. Nah, emang Tuhan cari orang yang sempurna? Emang Tuhan cari orang yang benar? Nah, iblis suka bermain-main dalam pikiran orang-orang yang masih percaya dengan usaha mereka, dengan perbuatan mereka akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lagi mengandalkan kekuatan, jangan pernah lagi hidup di bawah kuasa dosa dengan kita mengandalkan kekuatan kita untuk memenuhi hukum Tuhan. Tapi hari ini mari hiduplah di bawah kasih karunia Allah. Di ayat yang ke-15, tetapi di bawah kasih karunia. Di sini ada dua kehidupan, di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia akan dipimpin kepada kebenaran. Nah, di ayat yang ke-16, orang yang hidup di bawah kasih karunia akan dipimpin kepada kebenaran. Karena memang Tuhan sudah membenarkan kita. Di ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus telah taat di atas kayu salib, dan ketaatan Yesus membenarkan kita. Bukan karena ketaatan saudara, bukan karena ketaatan saya. Ketika saudara berpikir karena saudara taat, karena saudara setia, saudara akan layak, sesungguhnya saudara setelah menggugurkan bagi diri saudara sendiri apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sekali lagi, sesungguhnya ketika saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk layak, untuk dibenarkan, mengandalkan ketaatan, kesetiaan saudara supaya saudara dilayakkan, supaya saudara dibenarkan oleh Tuhan, sesungguhnya saudara sudah menggugurkan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib buat saudara, sehingga Kristus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Wow, ini sangat prihatin sekali, miris sekali. Kristus nggak ada efeknya. Karena itu jangan lagi kita hidup mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diperbuat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu bertanya, Pak, kita kok ngomong kasih karunia terus, gimana caranya kita hidup di bawah kasih karunia? Nih, caranya seperti ini. Ketika saudara mendasari perbuatan saudara, mendasari kehidupan saudara, berdasarkan apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib, apa yang dikorbankan di atas kayu salib, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, saudara hidup di bawah kebenaran. Saudara hidup di bawah kasih karunia. Saudara hidup sebagai hamba kebenaran, ya. Saudara dan saya hidup sebagai hamba kebenaran. Kapan kasih karunia dipahami di dalam perbuatan dalam nas ini? Kita bisa baca di ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan
17, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Waktu jemaat Roma sebelumnya mereka adalah hamba dosa, ya. Tetapi setelah mereka menerima pengajaran yang diteruskan oleh Paulus kepada mereka, sejak waktu itu mereka menjadi hamba kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Yang diajarkan oleh Paulus adalah Injil kasih karunia. Yang diajarkan Paulus adalah kasih karunia Allah, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah karena ketaatan Yesus, ya, karena ketaatan Yesus. Nah, jadi kita hidup sebagai hamba kebenaran saat kita mendasari perbuatan kita, mendasari ibadah kita, mendasari kehidupan kita berdasarkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Makanya di dalam Galatia, coba kita buka Bapak Ibu di kitab Galatia, Efesus 4 ayat 20, 21 sampai 24 saya bacakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenarannya yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi, kapan kita hidup sebagai hamba kebenaran? Saat kita hidup dalam hidup yang baru, saat kita menanggalkan manusia lama kita. Kapan itu terjadi? Saat kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, inilah pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan itu bukan sekedar kita berhenti melakukan satu bentuk kejahatan. Pertobatan itu bukan, tadinya dia pemabuk, sekarang nggak pemabuk lagi. Bukan itu pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan sesungguhnya dalam kata aslinya apa? Metanoia. Metanoia itu apa? Perubahan pola pikir, ya. Seperti apa yang dinyatakan di dalam Efesus ini, ya. Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, kapan kita dibaharui dalam roh dan pikiran? Kapan kita mengenakan pola pikir, hidup dalam pola pikir yang baru? Saat kita meninggalkan pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama itu apa? Dengan usaha saya, dengan ketaatan saya, dengan apa yang saya perbuat, saya pasti mendapatkan. Ya, itu yang agama ajarkan. Agama mengajarkan kamu akan menjadi kalau kamu melakukan. Tetapi Injil berkata kamu sudah menjadi, maka itu kamu melakukan. Nah, inilah perbedaannya. Makanya kekristenan itu sesungguhnya lebih daripada agama. Jangan biarkan kekristenan saudara hanya sekedar sampai di level agama, karena waktu itu saudara akan tetap menjadi hamba dosa. Hiduplah sebagai hamba kebenaran, ya. Karena itu bagaimana kita membaharui dalam roh dan pikiran? Kita harus mengubah alam bawah sadar kita. Karena nature-nya kita terbiasa, ya. Waktu kita kecil orang tua mendidik kita, kalau kamu rajin saya kasih ini, kalau kamu jahat saya kasih ini, kalau kamu nakal saya kasih ini. Kita terbiasa dengan kehidupan dan itu kita tidak bisa pungkiri karena itulah tabiat kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah alam bawah sadar kita? Dengan kita memproklamasikan firman Tuhan. Dengan kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, baik bagi diri kita sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada orang sekeliling kita. Katakan, saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Makanya saya bilang kepada anak-anak PKMB, anak muda, jangan biarkan cermin di rumah itu hanya digunakan untuk bersolek dan berdandan. Mulai sekarang gunakan cermin di rumah itu untuk menanamkan kebenaran, untuk memotivasi diri kita sendiri untuk hidup di bawah kasih karunia. Katakan, saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Katakan. Nah, ketika saudara mengatakan hal seperti itu, ya, maka alam bawah sadar kita hari demi hari diubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, kebenaran itu akan memerdekakan engkau.
Kapan saudara hidup di bawah sebagai hamba kebenaran, hidup di bawah kasih karunia? Ketika saudara mengubah pola pikir saudara dengan pola pikir yang baru. Apa pola pikirnya? Bahwa Yesus telah membenarkan, Yesus telah menyelamatkan, Yesus telah melayakkan kita, maka kita melakukan ketaatan-ketaatan kita. Lewat itu kita akan melihat kasih karunia Allah begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, apa hasilnya? Di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Apa yang terjadi buat orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah? Ayat 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang hidup di bawah kasih karunia hidup dalam damai. Dalam bahasa Ibrani Shalom, dalam bahasa Yunaninya Irene. Apa artinya prosperity? Ya, apalagi artinya Irene, Shalom itu prosperity, ya. Berkat, ya kan, sukacita, ya, ada damai. Nah, saudara, mungkin sekarang banyak orang ketakutan karena resisi, tapi saudara dan saya, ya, tidak perlu khawatir karena saudara hidup di bawah kebenaran. Ya, kita berdiri di atas batu karang. Alkitab katakan alam maut, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi orang-orang yang hidup berdiri di atas kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu tidak perlu khawatir, ya. Meskipun dunia akan masuk ke dalam musim kekelaman, ya, saudara akan tetap aman. Saudara akan tetap terpelihara, sebab saudara berdiri di atas kasih karunia. Sebab saudara berdiri di atas batu karang yang akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini saudara dan saya ketika ditanya apa motivasi saudara, mengapa saudara membuat baik, mengapa saudara memberi perpuluhan, mengapa saudara mengampuni musuh saudara, mengapa saudara mengasihi orang sekelilingmu, alasan kita apa? Karena Yesus sudah membenarkan saya, karena Yesus sudah menerima saya apa adanya, karena Yesus sudah memberkati saya, maka saya mau jadi berkat. Saya mau menjadi kesaksian. Saya mau taat, saya mau setia melayani. Di waktu itu, pelayanan saudara, kehidupan saudara adalah kehidupan yang penuh kuasa. Saudara hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Karena itu saudara pasti akan jadi berkat. Hidup saudara pasti berbeda dengan orang-orang sekelilingmu. Dan di sana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jadi jangan khawatir, meskipun mungkin akan ada resesi, mungkin banyak orang sekeliling kita khawatir, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Saudara harus tetap santai, tetap damai, tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh dalam imanmu. Yesus sudah memberikan segalanya, menyediakan segala yang terbaik. Pasti kita aman, damai, sentosa di dalam rencana Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu terus menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pondasi. Biar mulai hari ini Tuhan, kami dibaharui dalam roh dan pikiran kami. Kami mau Tuhan meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang berfokus pada diri kami. Hari ini kami mau berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan, karena Tuhan sudah membenarkan kami, karena Tuhan sudah melayakkan kami. Maka kami mau melayani Tuhan, maka kami mau berbakti kepada Tuhan, maka kami mau melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kasih karunia-Mu tidak hanya dalam pikiran kami, tetapi kami pahami dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perilaku, sikap hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya di dalamnya nyata kuasa Allah yang menyelamatkan, yang menopang kami, yang memulihkan kami, yang membaharui hidup kami hari demi hari. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.